Oke, saya izin untuk share, materi pada hari ini, yaitu mengenai, neoplastik ya. Neoplastik atau, apa, treatment untuk cancer terapi terapi untuk cancer ya. Oke. Nah, maaf. Oke, sudah terlihat ya. Aduh, mulai nge-hang lagi. Ini saya izin off video lagi ya, ini udah mulai unstable connection. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, ada yang mau menjelaskan dulu apa sih, anti neoplastik itu? Ada yang tahu nggak apa sih anti neoplastik? Jadi sekilas kan saya jelaskan ya, ada hubungannya dengan, dengan kondisi kanker ya. Apa ya, ada yang tahu apa itu kira-kira anti neoplastik? Mungkin mencegah adanya jaringan baru, Bu. Mencegah jaringan baru dari maksudnya? Jadi terapi gitu ya, suatu terapi yang digunakan tadi Mbak Yusufia ya, terapi yang digunakan untuk istilahnya, untuk terapi mencegah jaringan baru atau biasanya kan dia neoplastik tuh dari kata neoplasm ya, neoplasm itu, arti dari tumor atau cancer. Pada pelajaran sebelumnya sudah pernah diajari tentang dogma sentral cancer atau tentang cancer sendiri di biologi molekuler sel? Sudah? Sudah, Bu. Apa itu cancer kira-kira? Sel yang pertumbuhannya tidak terkontrol ya, Bu. Sel yang pertumbuhannya dia tidak terkontrol ya. Oke. Ya Mbak Yusufia, makasih ya Mbak. Ini saya lanjutkan ya. Jadi kalau sekarang saya bahasnya berarti lebih ke terapinya, karena farmakologi kan berkaitan dengan, terapi ya. Jadi, baik itu farmakodinamik atau farmakokinetik dari suatu obat. Nah ini mungkin saya lebih menerangkan lebih ke bagaimana drug development-nya atau bagaimanakah terapi yang digunakan untuk cancer. Oke, ini ya. Jadi definisi dari anti neoplastik sendiri, dia adalah ya acting atau bertindak untuk mencegah, menghambat atau menghentikan perkembangan dari neoplasm. Tadi ya, neoplasm dari sini adalah tumor. Nah, neoplastik sendiri ya, jadi drug, anti neoplastik, dia adalah suatu medikasi atau suatu pengobatan ya yang digunakan untuk treatment dari cancer. Nah, cancer tadi yang telah sebutkan Mbak Yusufia, salah satu ciri-ciri dari cancer yaitu pembelahannya atau perkembangannya yang tidak terkontrol. Nah, biasanya nih anti neoplastik drug, obat-obat anti neoplastik itu biasanya juga disebut anti kanker, kemoterapi, kemotoksisitas atau hazardous drug. Nah, biasanya nih di rumah sakit ya, biasanya nih di rumah sakit, cara untuk penyiapannya itu dilakukan di clean bench ya. Jadi agar tetap, dia tetap steril, bersih dan karena, eee obat-obat anti neoplastik ini sifatnya adalah hazard atau berbahaya gitu ya untuk tubuh. Oke. Nah tadi ya nih cancer sendiri ya definisi dari cancer tadi yang sudah juga sebutkan oleh Mbak Yusufia. Cancer adalah suatu penyakit ya, penyakit yang dia pembelahannya itu abnormal gitu. Jadi dia membelah, secara abnormal, tanpa terkontrol dan salah satu cirinya lagi dapat menyerang, dari jaringan istilahnya, jadi menyerang jaringan di dekatnya atau bisa bermetastasis gitu ya. Jadi salah satu contohnya itu, sel-sel yang misalnya dia kan ada ya, nanti ada kanker itu ada, kanker atau tumor itu ada stadium 1, 2, 3, dan 4.
Itu biasanya kalau semakin tinggi stadiumnya itu karena dengan cirinya atau ada marker ya, jadi, dokter mendiagnosa, pasien menderita kanker misalnya stadium 1, 2, 3, 4 itu ada markernya masing-masing ya. Nah, biasanya stadium 4 itu, atau stadium 2, 3 kalau tidak salah itu ditandai dengan adanya, penyebaran kanker, ke jaringan lainnya, ya. Nah, ini juga ya, jadi kanker sendiri juga bisa menyebar ya ke bagian tubuh lainnya. Nah, biasanya metastasis ini melalui darah atau, atau jaringan ini ya, sistem getah bening atau limfa sistem ini. Nah, ini ya, jadi kanker ini abnormal sel yang ditandai dengan proliferasi yang tidak terkontrol. Nah, di some case dia bermetastasi atau, menyebar. Nah, kemudian ini kanker juga dapat melibatkan jaringan tubuh manapun dan memiliki berbagai bentuk di setiap area, gitu ya. Jadi ada kanker sendiri dia juga punya marker sendiri-sendiri. Misalnya apakah itu kanker payudara ataukah kanker kanker rahim, prostat, itu ada marker masing-masing ya. Tuh. Misalnya di salah satu contoh di kanker payudara, biasanya ada yang dia overekspresi dari, estrogen reseptor atau HER2 gitu. Jadi biasanya, ditandai dengan adanya overekspresi dari, suatu, reseptor dari pertumbuhan, growth reseptor ya, reseptor dari pertumbuhan. Nah ini ya, jadi biasanya, kanker yang sering banyak, insidensi kejadiannya itu kanker payudara, kanker prostat ini ya. Jadi kanker payudara itu berarti kanker yang terbentuk di sel-sel payudara. Kemudian kalau kanker prostat sendiri, ini biasanya terjadi pada, pria yang ini ya pada kelenjar kecil seukuran yang di mana ya, di prostatnya lah ya. Nah, kemudian di basal cell cancer ini, dia jenis kanker kulit yang dimulai dari sel basal. Nah, sel basal ini, itu adalah sel kulit ya. Jadi memang sering sering, insidensi kejadian kanker kulit gitu ya. Kemudian, ada colon cancer, ya colon cancer berarti kanker, usus ya, atau rektum. Nah, biasanya itu yang terletak di bawah saluran pencernaan. Kemudian lung cancer itu kanker paru-paru. Nah, ini biasanya, ya terjadinya insidensinya ya di paru-paru ya. Nah, biasanya itu, kejadiannya itu karena merokok, tapi memang banyak ya yang sekarang, banyak ada zat-zat karsinogen ya, zat-zat karsinogen seperti BAP, itu yang bisa membuat, sel-sel itu tadi membelah secara tidak terkontrol ya, jadi menyebabkan, kanker. Kemudian leukemia, kalau leukemia itu kanker jaringan pembentuk darah ya. Biasanya, sehingga kalau misalnya dia menyerang dari sel darahnya ya, pembentuk darahnya, nah biasanya nanti, salah satu tandanya adalah menghambat kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Kemudian yang terakhir ada limfoma, ini jenis kanker pada sistem limfatik. Oke, ini kalau ini insidensi atau kejadian di Amerika ya pada tahun 2016. Memang tertinggi di sini ada breast cancer ya, kemudian ada cervical cancer, kolon, tiroid. Nah ini biasanya, risk factor atau karsinogen. Nah karsinogen itu adalah suatu zat ya, mungkin sudah diajari ya di biologi molekuler sel, yang dapat menyebabkan, terjadinya kanker ya. Nah jadi breast cancer itu biasanya estrogen, jadi estrogen yang berlebihan. Nah tadi ya memang kadang, marker dari kanker payudara salah satunya adalah ER positif atau estrogen reseptor positif. Nah, ini kemudian obesity, kemudian adanya ini ya overekspresi dari BRCA1 dan 2. Kemudian kalau lung, ini ya paru-paru biasanya penyebabnya karsinogennya biasanya adalah merokok. Kemudian servikal ini estrogen ya, HPV. Nah, ini biasanya juga hormon-hormon, biasanya kayak
apa namanya, pil KB gitu sebagai macamnya juga salah satu pemicu ya, pemicu, terjadinya, breast cancer ataupun, cervical cancer. Nah, kemudian ini kanker kolon ya, nah ini bisa disebabkan biasanya high fat diet, kemudian, ini kalau ini, kecenderungan untuk terjadinya mutasi ya, jadi kan sudah diajari mungkin ya di biologi molekular sel, jadi adanya biasanya juga adanya mutasi ya, tanda-tanda mutasi gitu ya. Ini contohnya di sini ya, tumor suppressor P53 ya. Jadi di sini ada yang mutasi pada, gen P53 sehingga bisa menyebabkan terjadi insidensi colon cancer. Kemudian ya contohnya melanoma tadi, kanker kulit ya biasanya adalah UV, exposure karena terkena UV. Nah biasanya memang, makanya kan banyak ya produk-produk yang untuk menghambat, kayak sunblock gitu ya untuk menghambat UV exposure yang terlalu berlebihan. Oke, ini pada female dan ini pada male, jelas pada male ini ya, kecenderungan dia tinggi pada, prostat ya. Nah ini kecenderungan untuk mutasinya, pada ini juga ya, sama ya tuh ada gen tumor suppressor, P53 atau PTEN-nya juga iya. Oke. Nah ini ya yang tadi saya sebutkan, kira-kira apa nih karsinogen? Karsinogenesis? Ada yang tahu? Tadi saya sudah sedikit menjelaskan apa itu karsinogenesis. Genesis berarti adalah suatu proses ya? Proses pembentukan. Apa Mbak Rahma? Mbak Atia? Proses dari sel-sel yang membelah terus-menerus itu sampai terjadi kanker, Ibu. Kira-kira kalau karsinogen sendiri tadi zat-zat yang bisa menyebabkan kanker ya? Oke, ini tadi ya yang dijelaskan oleh Mbak Atia. Jadi, karsinogenesis sendiri adalah suatu proses ya, proses dari, proses multi nih ya yang mendorong sel-sel normal itu berkembang menjadi sangat progresif. Nah, sehingga menjadi malignan atau menjadi ganas. Kemudian menuju ke neoplastic state ini ya, tahap ke neoplasm, ke tumor tadi, dan tadi bisa juga menyebabkan ke proses metastatik. Oke, nah ini ya, jadi biasanya tergantung dari, kemampuan dari biologi selnya ini. Oke, ini ya ciri-ciri dari kanker mungkin sudah dijelaskan di biologi molekuler sel. Jadi dia mampu ya kemampuan sel untuk berkembang biak tanpa tanpa terbatas ya. Ini proliferasi sel, kemudian dia juga bisa, growth suppressornya juga, jadi menghindari penekanan pertumbuhan, kemudian dia mengaktifasi dari proses invasi dan metastasis, kemudian juga kemampuan untuk, ini ya, memperhatikan angiogenesis, kemudian kemampuan sel untuk selalu bereplikasi, jadi selalu bereplikasi sehingga menyebabkan pembelahan sel itu semakin terus-menerus. Kemudian juga ini ya bisa menyebabkan adanya resisten sel sampai mati atau bisa resisten, resisten sel sehingga dia menyebabkan, istilahnya sel itu akan terus berkembang. Ya, jadi ini adalah salah satu nanti yang menjadi target dari terapi. Nah, pada hari ini kita lebih membahas ke yang proses nanti kaitannya dengan, siklus sel. Oke, mungkin ini sekilas dulu aja. Nah, ini gambaran dari jaringan persinyalan intraseluler yang mengatur dari sel kanker ya. Nah, ini hallmark capability di sini tadi hallmark of cancer yang saya tadi terangkan. Di sini adalah suatu jalur ya yang, di dalam sel normal yang diprogram ulang untuk mengatur kemampuan dalam, sel kanker, ya. Jadi memang di sini ya, jadi kayak seperti adanya perubahan di gene expression, kemudian ini kan ada MYC, kemudian ada RAS, ini kan suatu onkogen ya. Jadi sudah tahu apa bedanya onkogen dan proto-onkogen? Atau apa itu proto-onkogen? Apa itu onkogen? Apa itu onkogen? Oke, ya sambil jalan ya.
Oke, jadi ini ya yang tadi saya sebutkan P53 di sini adalah suatu sensor ya, sensor dari adanya kerusakan DNA. Jadi kalau misalnya ada kerusakan DNA, P53 inilah yang akan teraktivasi sehingga nanti akan istilahnya mendorong ke proses apoptosis. Ini jadi salah satunya ya P53. Nah, di sini A2F ini kan faktor transkripsi ya yang nanti akan berperan juga terhadap proses replikasi sel. Ini juga iya, jadi ini adalah proses dari proliferasi ya, nih growth factor di sini, kemudian ada reseptor tyrosine kinase, sehingga dalam terapi nanti terapi, kanker atau terapi menggunakan antineoplastic drug, salah satunya adalah reseptor tyrosine kinase inhibitor. Jadi tyrosine kinase inhibitor kita kenalnya TKI ya, tyrosine kinase inhibitor. Nah ini nanti kaitannya dengan si RAS dan MYC ini ya. Tuh, kemudian dari hormonnya juga. Oke. Nah, kalau ini nanti kaitannya ya protease, extracellular matrix sama integrin itu nanti kaitannya juga terhadap cell cycle atau proses dari replikasi dan juga nanti ada proses dari metastasis. Oke. Next ya, kemudian ini ya, jadi ciri-ciri yang muncul dari karakteristik nih ya. Jadi, dari hallmark of cancer-nya tadi, di sini ada target ya, di sini sudah ada target selain tadi yang di sini saya jelaskan maaf. Di sini ada 6, nah hallmark of cancer sekarang menjadi ditambah lagi menjadi 4 ini ya. Jadi dari emerging hallmarks-nya dan enabling karakteristiknya. Dari sini karakteristik lagi karakter dari kanker yaitu, dia bisa mencegah adanya, sistem imun ya, sistem imun yang kan sel-sel imun kan pasti akan mengenali kanker itu sebagai suatu hal yang, istilahnya suatu hal yang, tidak biasa sehingga sistem imun ini sel-sel makrofag dan dendritic cell pasti nanti akan berproses untuk menghancurkan, dari kanker tersebut. Nah, namun kanker sendiri ini bisa mempunyai kemampuan untuk menghindari dari, eee, si sistem imun untuk menghancurkan dirinya, gitu ya. Kemudian selain itu juga dia, mampu, ini ya, mampu mempromot dari, inflamasi dari tumornya. Kemudian juga dia bisa menghindari dari, genome instability dan mutasi. Selain itu juga adanya dia, proses deregulating, seluler dari energi. Oke, kemudian, ini sel-sel halo? Iya, Bu, masih terdengar, Bu. Oke, saya sebentar ya, ini kayaknya unstable. Oke, sebentar. Halo, masih terdengar? Masih, Sih, Bu. Bu. Oke. Nah, ini ya salah satu di sini contohnya, cancer stem cell ya. Jadi ini kan adalah cancer cell, ini cancer cell kemudian nanti biasanya cancer cell ini nanti akan, berubah sendiri ya menjadi cancer stem cell dan atau nanti menjadi invasive cancer cell. Nah, nanti jadi ini adalah gambaran dari tumor, microenvironment ya. Jadi, berarti lingkungan dari si tumor dari cancer atau tumor. Nah, dia terdiri dari cancer cell, nanti dia ada jenisnya cancer stem cell yang nanti siap untuk dia berproliferasi, kemudian nanti ini juga ada imun inflammatory system gitu kan, kemudian nanti ada jenisnya invasive cancer cell, kemudian ini jenisnya ada endothelial cell, kemudian ada cancer associated fibroblast dan perisit. Nah, biasanya ini nanti kaitannya terhadap metastasis ya. Jadi di sini ada kumpulan jenis sel yang berbeda ya, merupakan tumor yang paling padat. Nah, ini baik parenkim dan stroma tumor mengandung tipe dan subtipe yang berbeda. Nih ya, tadi ada tipe-tipe yang masing-masing ya, cancer cell, ICS, dan sebagainya macamnya ini. Nah, kemudian khususnya ini ya, jadi ini ada sel-sel inflamasi imun pada tumor. Ini ya biasanya yang mempromosikan tumor gitu dan biasanya juga dia juga yang membunuh tumor. Namun tadi ya jadi salah satu karakter dari cancer dia mampu menghindari dari serangan sel imun itu sendiri. Oke, kemudian yang bawah ini jadi ini proses ya. Jadi beberapa sel stroma tadi
Jadi kan tadi menciptakan ya, dia menciptakan ini ya, core primary tumor microenvironment yang kemudian dari tumor microenvironment ini nanti dia kan tadi ada jenisnya invasive cancer cell ya, yang nanti akan mempromot cancer cell untuk menginvasi ya. Menginvasi itu berarti menyerang ya, menyerang dari menginvasi atau bermetastasis ya. Jadi nanti bermetastasis kemudian menginvasi lingkungan sekitar. Nah, kemudian dengan adanya invasi ini kemudian si sel kankernya tadi akan menjadi metastatic tumor microenvironment. Oke. Selanjutnya ini adanya cancer muncul dari adanya ini ya, dari mutasi gen normal atau genetic instability. Nah ya, jadi cancer ini muncul dari karena adanya mutasi dari normal gen. Jadi tadi gennya normal, terjadinya ada mutasi gitu ya. Misalnya tadi terjadinya mutasi pada P53, yang P53 tadi dia yang bisa mengenali kalau misalnya ada keadaan sel yang abnormal. Nah, tapi ternyata terjadinya ada mutasi nih, mutasi pada gen tersebut sehingga bisa menyebabkan terjadinya kanker. Nah, kemudian diperkirakan ya bahwa beberapa mutasi nih ya, beberapa mutasi ini perlu terjadi untuk bisa menimbulkan kanker tadi ya, bisa dapat menimbulkan kanker. Kemudian mutasi ini biasanya tidak merusak dirinya sendiri, tapi dia hanya membelah. Jadi menyebabkan tadi ya proliferatif sel yang berlebihan. Oke, ya. Jadi kalau adanya tadi mutasi pada gennya normal, itu bisa menyebabkan proliferasi, angiogenesis, kemudian kehilangan lack of immune regulation. Jadi regulasi dari sistem imunnya itu akan terganggu. Kemudian terjadi invasi dan metastasis. Ya, angiogenesis ini kan suatu proses ya. Jadi kanker tadi bisa membuat pembuluh darah sendiri yang untuk mensuplai hidupnya dia gitu ya, hidupnya si kanker. Jadi tadi si kanker bisa menyebabkan proliferasi yang berlebihan tadi, kemudian dia juga bisa membuat sel-sel pembuluh darah baru yang nanti akan mensuplai makanan untuk kanker, untuk kanker itu sendiri. Kemudian setelah itu dia bisa menghindari dari regulasi dari sistem imun tadi. Kemudian setelah itu tadi ya dalam tumor microenvironment itu kan tadi ada invasi tipenya kan tadi ada sel cancer invasion ya. Jadi dia bisa menginvasi bisa melalui pembuluh darah atau getah bening, kemudian nanti bisa bermetastasis. Nah, ini ya, jadi biasanya mutasi ini disebabkan karena ini ya tadi incorrect signal regulation. Jadi yang tadi regulasi sinyal-sinyal tadi di sini itu terjadi kesalahan. Oke. Oke, ini ya, ini gambarannya aja ya. Jadi di sini ada cancer cell ya, di sini cancer cell, kemudian di sini ada tadi ya proteases, TGF beta yang dia berhubungan dengan extracellular matrix bone marrow, biasanya ini ya, nanti yang berperan terhadap adanya metastasis gitu ya. Kemudian ya, jadi kan tadi ada sel ya namanya tumor promoting inflammatory cell. Kemudian ada satu enzim yang nanti dia berproses menjadi protease ini yang nanti akan berkembang menjadi cancer associated fibroblast. Nah, fibroblast ini biasanya adalah sel-sel kulit ya. Ini salah satu contohnya aja ya. Oke. Nah, ini di sini proses dari metastasiknya ya. Jadi proses dari metastatik dari sel kanker. Mungkin di sini sudah dijelaskan di biologi molekuler sel ya. Oke. Nah ini ya, jadi di sini adalah suatu penargetan ya. Jadi kan kita tadi sudah tahu dari hallmark of cancer, misalnya tadi dia bisa meng-avoid, jadi mencegah ya, sel kanker itu sendiri bisa mencegah adanya, kerusakan yang disebabkan oleh sistem imun ya, jadi immune regulation lah. Nah, di sini nanti berarti targetnya adalah, ini ya, jadi immune activating. Jadi
mengaktifasi kembali sel imun kayak gitu dengan anti CTLA-4 monoklonal antibody ini ya yang kemarin baru dapat Nobel 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 tentang penemuan obat drug discovery di cancer ya. Jadi yang kaitannya dengan sel imun gitu. Jadi dia menggunakan anti CTLA-4 monoklonal antibody atau yang selain itu ada yang PD-1 dan PD-L1 itu juga peraih Nobel beberapa tahun yang lalu. Nah, selain itu misalnya tadi kan dia sel cancer dia bisa bereplikasi sendiri gitu ya secara immortally. Nah, berarti nanti targetnya ya, penghambatannya melalui telomerase inhibitor. Kemudian si sel cancer itu sendiri juga bisa mempromosi nih dari adanya inflamasi sehingga nanti ada pemilihan selektif anti inflammatory drug gitu ya. Kemudian ini si cancer itu sendiri juga bisa menyebabkan tadi ya di tumor microenvironment tadi, microenvironment cell tadi, itu kan dia mempunyai jenisnya invasi sel ya. Nah, di sini juga targetnya berarti adalah menghambat dari HGF si MET-nya. Nah, kemudian selain itu kan sel kanker sendiri mampu menginduksi angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru, sehingga targetnya adalah menghambat dari VEGF ya. Ini VEGF atau BEGF dari signalingnya ini ya, yang VEGF ini yang nanti berperan terhadap adanya pembentukan sel pembuluh darah baru. Kemudian ini juga kan tadi juga bisa menyebabkan genome instability ya dan mutation sel kansernya itu sendiri, sehingga targetnya adalah dengan PRP inhibitor. Kemudian selain itu juga dia bisa menyebabkan adanya resisting cell death sehingga targetnya adalah menginduksi dari proapoptosis. Nah, apoptosis sendiri itu kan adalah kematian yang terprogram ya. Nah, atau dia BH3 mimetik. Kemudian dia juga ini ya bisa menyebabkan deregulating seluler sel kansernya sehingga targetnya adalah aerobic glycosis inhibitor. Nah, ini contohnya dari sustaining dari proliferating signaling karena kan proliferasi biasanya terkait dengan growth factor ya. Itu nah penghambatannya ya dengan dari salah satunya EGFR ya, jadi endothelial growth factor receptor inhibitor. Nah, kemudian dari perkembangan perkembangan pertumbuhan dari kan si kanker mampu dia memacu dari ini ya dari evading dari growth suppressor-nya sehingga tadi salah satu targetnya itu cycling dependent kinase inhibitor. Tadi ya dari proliferasi sel di sini yang tadi ya dari proliferasi sirkuit di sini makanya tadi yang saya ceritakan dia targetnya adalah menghambat tirosin kinase inhibitor. Oke. Nah, ini salah satu beberapa faktor ya, faktor penyebab kanker bisa karena virus, kemudian hormon, kemudian maksudnya penyinaran yang berlebihan nih seperti UV ya, UV, kemudian suatu senyawa kimia, kemudian makanan tertentu ataupun adanya kerusakan genetis pada sel-sel tubuh. Nah, biasanya kalau orang tua memiliki kelainan genetik biasanya kan diturunkan juga kepada anaknya. Nah, sel kanker ini juga bisa diturunkan juga kepada anaknya. Oke, ini ya, jadi salah satu yang bisa menyebabkan adanya kerusakan DNA damage. Jadi intinya tuh sel kanker itu terjadi karena adanya kerusakan dari DNA damage. Nah biasanya kalau di dalam sel sendiri, kalau misalnya nih di tubuh kita ada kerusakan sel, pasti ada gen-gen ya, gen-gen yang dia akan istilahnya teraktivasi untuk membuat sel itu ke arah apoptosis atau kematian sel terprogram. Nah, biasanya itu karena tadi yang saya jelaskan, tadi dari proto-onkogen bisa menjadi onkogen ya. Nah, kalau dia sudah menjadi onkogen, dia mampu menghindari menghindari dari kematian sel terprogramnya tadi. Ya, jadi ini prosesnya. Jadi kalau tadi obat-obat terapi diharapkan tadi ya, jadi adanya checkpoint activation yang dia bisa menyebabkan adanya senescence atau apoptosis. Ya, oke.
Nah ini ya yang tadi saya jelaskan di sini, ini ada tadi proto-onkogen dan menjadi onkogen ya. Jadi satu proto-onkogen itu kan adalah satu gen ya, satu gen normal yang diproduksi dan menstimulasi adanya, perkembangan dari normal sel. Nah, kalau onkogen, di mana dikatakan onkogen itu jika terjadi mutan pada proto-onkogen yang tadi gitu ya. Jadi misalnya tadi pada proses, cell cycle gitu lah, cell cycle gitu ya. Jadi ada, kan di cell cycle kan ada checkpoint ya dari fase G0, S, G2, M, di situ kan di mana yang sudah diterangkan di biologi molekuler sel, itu kan di masing-masing, siklus sel itu kan ada checkpoint inhibitornya ya. Jadi kalau misalnya seperti CDK2, CDK4 ya, atau P53, kemudian P21, itu kan termasuk salah satu gen yang, istilahnya mengecek ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kelainan dari perkembangan sel tadi, kemudian oleh gen, contohnya adalah, gen P53 kemudian dikenali dan kemudian diaktifasi P53-nya, kemudian nanti P53 itu nanti yang akan, membawa si sel itu menuju ke apoptosis. Jadi tadi dinamakan adalah kematian sel secara terprogram. Atau biasanya juga memang di dalam tubuh sendiri bisa menyebabkan sel itu menjadi nekrosis. Namun nekrosis itu sendiri pun prosesnya bisa menyebabkan, insidensinya terjadinya kanker tadi ya, yang tadi salah satu dari ciri dari si kanker, dia sendiri bisa, apa, me memacu dari inflamatori, proses dari inflamatori. Ya, jadi ini definisi dari onkogen. Jadi onkogen ini sendiri bisa menyebabkan unregulated cell proliferation, ya karena terjadinya mutasi ya. Jadi memang, sel kanker ini prinsipnya dia adalah kerusakan DNA, adanya kerusakan DNA, kemudian terjadinya juga adanya mutasi dari proto-onkogen. Ya, jadi proto-onkogen ini form dari aktif onkogen ya tadi ya, karena adanya ini misplace, jadi adanya translocation. Jadi ketika ada proses dalam proses apa namanya, dari dogma sentral ya, replikasi, sintesis, transkripsi, translasi. Ini bisa juga disebabkan adanya, misplace di sini atau translocation. Sehingga, gen itu nanti, ekspresinya akan berbeda gitu ya. Sehingga nanti menyebabkan adanya overproduction dari, protein tertentu, sehingga nanti bisa menyebabkan pembelahan sel itu nanti, abnormal gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah chronic myeloid leukemia. Nah, kemudian ini juga dengan cara mutasi pun dia bisa menyebabkan overexpress karena tadi kan sudah terjadi mutasi pada gen-gen tertentu. Nah, tadi ya salah satu, ciri kanker sendiri dia bisa membelah sendiri ya dan bisa mensuplai makanannya sendiri sehingga bisa menyebabkan overexpress. Ya, contoh ini onkogen. Jadi bisa, proses dari cell cycle ya tadi ya, cell cycle itu kan ada G0, G1, S, G2M. Nah itu nanti dia karena proteinnya dia overexpress sehingga cell cycle-nya itu pasti terus akan selalu berputar. Nah kalau cell cycle-nya akan berputar terus kan tadi berarti kan division atau pembelahan sel pasti akan, terus terjadi gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya tadi terus terjadi pembelahan sel sehingga bisa menyebabkan neoplasm atau tumornya tadi, ya. Kemudian, ini ya di salah satu contohnya kalau ini tadi cell cycle-nya overstimulate, kalau tadi cell cycle-nya tidak bisa terhambat, itu kan dalam proses siklus sel kan ada ya CDK24 gitu ya, ada cyclin B ya, ada cyclin D gitu kan ya, masih ingat kan ya? Nah, di situ nanti terjadinya adanya mutasi. Nah, di sini biasanya kalau cell cycle itu tidak bisa dihambat itu karena adanya mutasi pada tumor suppressor gen. Oke, ini udah ya? Oh ini ya, jadi tadi ya, jadi, suatu gen ini bisa menyebabkan terjadi kanker, tadi kalau misalnya tadi si proto-onkogen berubah menjadi onkogen karena mutasi. Kemudian tadi karena ada tumor suppressor gennya ini juga biasanya terjadi mutasi ya, prinsipnya seperti itu.
Jadi proto-onkogen tadi menjadi onkogen dan tumor suppressor gen yang kaitannya dengan tadi proses edisi sel juga mengalami mutasi. Nah, ini ya. Jadi, ya biasanya proto-onkogen ini berperan terhadap growth factor, kemudian terhadap membran reseptor, kemudian terhadap signaling protein ya. Tadi contohnya kan ada RAS ya. Ada RAS, CMYC, kemudian ada apalagi ya, kan RAS ada NRAS, KIRAS gitu ya yang udah dijelaskan itu adalah suatu proto-onkogen ya yang, apa namanya, berguna untuk, apa, proliferasi atau pembelahan sel ya, digunakan untuk cell division. Kemudian, ini tadi tumor suppressor gen, tadi contohnya ya PRB dan P53. Nah, PRB dan P53 ini ya dia kan tumor suppressor gen. Jadi dia adalah protein yang fungsinya untuk mengkontrol dari cell division-nya tadi ya dengan cara memblocking gitu, memblocking dari, DNA replication-nya. Nah, karena tadi tumor suppressor gen tadi bermutasi ya, jadi ada PRB-nya atau P53-nya terjadi mutasi sehingga bisa menyebabkan kanker. Kemudian, ini juga ya, kalau ini ya terjadi mutasi pada DNA repair gen. Jadi di dalam tubuh kan juga kita ada proses DNA repair gens itu juga mengalami mutasi atau gen-gen, untuk apoptosis juga mengalami mutasi. Misalnya, BCL, anti BCL gitu kan. Oke. Nah, jadi ini saya resume sedikit di sini ya. Jadi tadi ya, kanker itu disebabkan karena adanya mutasi DNA atau, mutasi pada proto-onkogen, kemudian juga mutasi pada, gen apoptosis atau tadi tumor suppressor gen gitu ya. Kemudian ini menurunnya ekspresi dan fungsi tumor suppressor gen sehingga tidak sensitif terhadap sinyal anti pertumbuhan. Tadi kaitannya dengan siklus sel tadi. Nah, kemudian juga tadi ya, karena ada mismatch ya, misleading dalam proses mitosis ya. Jadi, karena dalam proses mitosis tadi ada kesalahan sehingga, pertumbuhan itu tidak akan terkontrol, sehingga nanti akan bereplikasi, memiliki kemampuan replikasi, tidak terbatas ya. Kemudian, nah ini, pertumbuhan sel kanker, bersifat, keseimbangan positif, jadi jumlah sel yang dibuat itu lebih banyak dibandingkan jumlah sel yang mati. Kemudian kecepatan proliferasi selnya pun lebih banyak dibandingkan mekanisme apoptosis. Kemudian ya meningkatnya jelas jadi suatu marker dari kanker itu pasti nanti meningkatnya suatu ekspresi dan fungsi dari onkogen. Nah, makanya suatu ekspresi protein tertentu dan fungsi onkogen onkogen tertentu ini menjadi salah satu marker penanda kanker ya. Ya, selain itu dia mempunyai mekanisme angiogenesis, kemudian mampu melakukan metastasis dan invasi. Oke, ini ya dari proses cell cycle yang tadi saya jelaskan, di mana dia ada proses kino, kemudian stimulasi. Jadi growth factor ini kan sangat penting tadi ya. Growth factor ini juga bisa menyebabkan proliferasi ya. Jadi kalau adanya growth factor, misalnya tadi estrogen gitu ya, ini kemudian nanti memicu dari ginol ini, fase ginol menjadi G1. Nah, kemudian di sini kan ada checkpoint-nya tadi ya, PRB di sini ya, protein retinoblastoma, kemudian juga ada CDK juga yang dia nanti kalau, CDK ini fungsinya menghambat ya, inhibisi, dari proses cyclin dependent kinasenya. Nah, ini ya. Nah, ini prosesnya di sini, checkpoint-nya di sini biasanya PRB dan P53 ini. Kemudian dia menuju ke fase S. Ini fase S ini adalah proses DNA sintesis ya. Di sini terjadinya genome replication. Kemudian pada proses selanjutnya ada di sini juga nantinya ada checkpoint ya, DEAB, post cyclin A, cyclin B ya di sini ya. Nah, di sini kemudian nanti menuju ke G2. Nah, G2 ini juga dia preparasi ya untuk fase untuk terjadinya diploid kromosom menjadi 2 gitu ya. Jadi akan terjadi proses division atau pembelahan atau proses mitosisnya ini. Nah, kemudian di fase M ini terjadi proses mitosis ya, sehingga dia ada doctor nih ya, ada 2 sel. Ada 2 sel. Nah, kalau misalnya dia terus berputar terus kan berarti dia replikasinya atau DNA sintesisnya kan terjadi berkelanjutan ya, sehingga
nanti didapatkan sel-sel kanker ya. Jadi sel kanker kan tadi karakternya yaitu tadi dia dia suatu gen yang mengalami mutasi. Oke, ini ya. Nah, di sini kalau tadi onkogen ini nanti sel grow-nya ini akan terus bertumbuh gitu. Jadi tidak ada faktor untuk istilahnya menghambat. Nah, jadi onkogen itu karena tadi adanya mutasi pada proto-onkogen, jadi sel cycle-nya ini terus akan berproses. Kemudian di sini juga tumor supresornya tidak mengalami mutasi misalnya ya, jadi dia tidak bisa stop. Nah, di sini juga proses DNA repair ya, jadi kalau di fase G1 ke S biasanya kalau ada kerusakan seharusnya diperbaiki ya, di-repair, tapi kalau di sini di proses cancer dia langsung menuju ke fase sintesis. Jadi dari G1 akan menuju ke fase sintesis. Oke. Nah, ini ya. Jadi di sini dari ini ya anti neoplastic drug nih ya. Jadi obat-obat kanker yang targetnya nih ya, misalnya di sini contohnya di fase S. Nah, di fase S ini obat-obat yang berperan contohnya ada vinca alkaloid, kemudian ada 5-FU, methotrexate, hidroksiurea, doxorubicin, cytarabine, gemcitabine, dan etoposide. Dan ini saya jelaskan secara singkat. Jadi biasanya ini obat-obat tersebut dia berperan di fase S ya. Jadi nanti saya di sini menjelaskan mengenai obat-obat yang berperan di cell cycle ini. Kemudian yang di fase G2 ini salah satu contoh obatnya adalah bleomycin. Kemudian untuk yang fase division di sini contohnya di sini adalah vinca alkaloid ya. Jadi sama vinca alkaloid ini targetnya di fase S dan di fase M. Kemudian juga etoposide sama di fase M dan fase S. Kemudian dan taksakan ini di sini. Oke. Nah, biasanya obat-obat chemotherapeutic agent itu dibagi menjadi nih ya berdasarkan dia cell cycle baik spesifik ataupun non spesifik. Nah, ya fase karsinogen di sini. Jadi fase karsinogenesis berarti kan fase terjadinya sel-sel tumbuh secara berlebihan ya. Disebabkan karena adanya gen-gen disebabkan karena adanya karsinogen. Nah, di sini ya, jadi tahap awal yaitu tahap karsinogenesis, di sini terjadi perubahan genetik. Nah, di tahap awal ini terjadi perubahan genetik biasanya terjadi karena mutasi gen ya atau mutasi pada sel. Nah, di sini biasanya terjadi juga kesalahan selama proses mitosis. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian bisa menyebabkan abnormalitas proliferasi sel tunggal. Nah, tapi di sini belum menimbulkan kanker. Nah, kemudian dari tahap inisiasi ini terjadilah tahap promosi. Nah, di tahap promosi inilah sel tumbuh sangat cepat sehingga membentuk sebuah formasi kecil atau tumor ya atau benign. Kemudian di sini juga salah satu penandanya adalah terjadi kecepatan proliferasi yang dapat menyebabkan kerusakan sel. Sehingga di sini karena proliferasi yang tadi sel-sel yang saya tadi sebutkan ya di hallmark of cancer, dia bisa mengekspresikan inflammatory. Jadi di sini ekspresi COX-nya itu sangat tinggi. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap progresi di mana sel tumbuh menjadi sebuah kumpulan sel yang lebih besar lagi dengan tingkat kecepatan proliferasi yang lebih tinggi lagi. Nah, ini ya di sini sudah mulai terjadi peningkatan mobilitas. Nah, dan terbentuk angiogenesis nih ya. Angiogenesis adalah dia pembuluh darah baru. Jadi pembuluh darah baru ini yang menyebabkan pembuluh darah ini yang membantu mensuplai makanan gitu deh ya untuk si cancer itu sendiri. Oke, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap metastasis di mana dia masuknya sel kanker ke dalam sirkulasi darah atau tadi ya jaringan limfatik atau kelenjar getah bening dan kemudian terjadi pelekatan sel kanker pada permukaan jaringan baru dalam tubuh.
Nah, ini biasanya menyebar ke jaringan tetangga dan tumbuh, yang disebut metastasis. Kemudian ini ya klasifikasi kanker berdasarkan menurut jenis jaringan asal pertumbuhannya. Jadi ada karsinoma, itu biasanya tumbuh di jaringan epitel. Aduh, maaf. Kemudian kanker payudara, paru-paru, dan ovarium. Nah, ini biasanya meliputi membran mukosa ya, membran mukosa atau kelenjar. Nah, jadi biasanya di sini ada di kanker payudara, ada kelenjar, dan ada membran mukosa di ovarium ini ya. Kemudian sarkoma, nah kanker yang tumbuh di jaringan mesodermal. Nah, jaringan mesodermal ini meliputi jaringan ikat, tulang ataupun sel otot. Nah, kemudian blastoma ini kanker yang tumbuh dari sel hematopoietik atau jaringan darah ya, biasanya melalui jaringan limfoid dan sel eritroid. Nah, leukemia ini adalah kanker yang tumbuh dari leukosit ya, yang tadi kaitannya dengan dia bisa menghindari dari sistem imun. Oke, nah pengobatan kanker ini kan bisa menggunakan kemoterapi. Nah, kemoterapi itu menggunakan agen-agen sitostatika ya, kemudian dengan cara lain yaitu pembedahan operasi, kemudian dengan cara radioterapi atau penyitaran, kemudian dengan imunoterapi. Di sini imunoterapinya lebih mungkin selain meningkatkan daya tahan tubuh atau eee, imunoterapi yang dia itu adalah tertarget pada sel-sel imun gitu ya. Jadi, sel-sel imunnya itu nanti lebih dipacu istilahnya seperti itu. Jadi, tidak secara gamblang ya ini bukan meningkatkan daya tahan tubuh, maaf. Jadi imunoterapi itu adalah prinsipnya, dia nanti mentargetkan pada sel-sel imun. Kemudian ada pengobatan dengan hormon. Kemudian, tujuannya dari pengobatan kanker itu adalah menghilangkan semua sel kanker di dalam tubuh, walaupun sudah menyebar ya. Kemudian memperpanjang harapan hidup dan dengan membatasi pertumbuhan dan penyebaran kanker. Kemudian menyembuhkan gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Oke, nih ya. Jadi ini gambaran secara sekilas tentang, sitostatika. Jadi kan tadi ya kanker tumbuh, kemudian tumbuh dikarenakan adanya tadi, sintesis DNA dan sintesis protein yang berlebihan. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya anti pertumbuhan. Nah, contohnya tadi anti EGFR tadi berarti targetnya adalah, di anti EGFR-nya tadi ya. Kemudian mekanismenya kematian sel kanker atau apoptosis tadi. Jadi targetnya adalah di anti, growth factor ya, di anti growth factor, kemudian di apoptosis dengan cara menginduksi apoptosis. Kemudian kalau tadi karena proliferasi berarti menghambat, dengan proliferasinya. Ini salah contohnya yang menghambat proliferasi itu doxorubicin, tamoxifen. Nah, tamoxifen ini adalah mengeblok estrogen ya. Jadi ini tipe yang estrogen. Kalau doxorubicin ini adalah antibiotik. Nah, sehingga kalau tadi targetnya ini kan tamoxifen ini kaitannya dengan estrogen ya. Estrogen tadi kan salah satu growth factor ya. Growth factor tadi yang bisa memperkuat untuk proses dalam cell cycle ya. Oke, jadi, dalam proses division atau pembelahan sel yang berkelanjutan. Nah, tamoxifen ini mengeblok estrogen sehingga estrogen ini tidak terikat dengan reseptornya. Nah, salah satu contohnya ini juga flavopiridil dan genistein. Kemudian target selanjutnya yaitu pada pembuluh darah ya. Tadi karena kanker bisa membuat angiogenesis atau membuat pembuluh darah baru untuk dirinya sendiri, karena tadi angiogenesis yang saya ceritakan tadi, dia fungsinya adalah pensuplai oksigen dan nutrisi ke dalam sel melalui pembuluh darah. Sehingga karena dia bisa mensuplai, jadi karena kanker bisa mensuplai oksigen dan nutrisinya sendiri, sehingga sel kanker dengan cepat mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan pembelahan. Sehingga targetnya adalah sebagai anti angiogenesis atau inhibitor angiogenesis. Salah satu contohnya bisa VEGF atau BEGF gitu ya. Kemudian, nah target lainnya adalah chemoprevention. Nah, kalau chemoprevention itu berarti pencegahan. Kalau tadi ini yang di atas ini adalah sebagai dia sudah terjadi proses cancer ya, sudah terjadi proses cancer sehingga di sini adalah targetnya bisa targetnya dari sebagai anti growth factor atau menginduksi apoptosis atau anti proliferatif atau anti angiogenesis. Nah, kalau chemoprevention adalah
hal yang dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Nah, ini bisa menggunakan antioksidan gitu ya, yang kayak vitamin C, vitamin E, kemudian resveratrol, genistein gitu ya, EGCG. Namun nih, ini lagi ya, karena genistein ini kan, genistein, resveratrol ini berkaitan dengan estrogen juga berarti harus dilihat dulu nih keadaan, kondisi pasien ya. Jadi ini, dilihat kalau misalnya ternyata dia, mengalami apa, kanker payudara dengan tipikal yang AR positif, jadi itu harus diwaspadai. Nah, kemudian tadi ya, di kanker kan dia bisa menyebabkan inflamasi berlebihan ya. Jadi dia bisa, tadi mengoverekspresikan dari COX. Nah, salah satu targetnya yaitu COX inhibitor. Contohnya apa, obat dari golongan Coxib ya atau meloxicam dan tenoxicam. Kemudian dari golongan analgetik opioid. Nah, kemudian obat-obat apa aja saja sih yang tadi ya, kayak bekerja pada sel cycle? Oke, kita akan bahas selanjutnya. Oke, ini ya. Jadi obat-obat anti neoplastik ini terdiri ya dari alkalating dan alkalating like agent, kemudian anti metabolit, anti tumor antibiotik, plant alkaloid, miscellaneous agent, dan hormonal agent. Yang tadi sudah saya sekilas ya, tadi sudah saya sampaikan di atas. Oke. Nah, saya izin ke slide selanjutnya. Itu. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Nih, nah ini ya, aduh. Ini ya, jadi target-target dari terapi di pasien kanker, ini salah satunya tadi ya, mengaktifasi dari sistem imun. Nah, contohnya tadi kan, anti CTLA-4 monoklonal antibody, atau ada tadi ya PD-1 atau PDL-1 yang, monoklonal antibody yang dia bisa, mengaktifasi dari, imun sistem gitu ya. Kemudian selain itu dia juga kan tadi, proteinase ya yang tadi saya jelaskan, dia proteinase itu kan, berperan terhadap tadi ya proses proliferasi ataupun metastasisnya tadi. Sehingga salah satu targetnya juga, menghambat metalloproteins inhibitor. Nah, dengan cara menghambat metalloproteinase ini, enzim metalloproteinase tadi bisa menyebabkan adanya terjadinya matrix degradation ya, tadi collagenase, gelatinase, dan stromycins. Nah, ini biasanya berperan terhadap proses-proses invasi ataupun nanti pada metastasis. Karena kan salah satu ciri cancer tadi di hallmark of cancer kan bisa, dia bisa, memacu dari invasi dan metastasis ya. Kemudian tadi targetnya ya salah satunya angiogenesis inhibitor ya. Nah, ini contoh obatnya ada angiostatin, endostatin, atau anti-VEGF. Nah, ini ya untuk angiogenesis tadi. Kemudian juga targetnya antisense ya, antisense. Kemudian juga selain itu adalah hormon, agonis atau antagonis. Nanti ya misalnya terkait dengan growth faktornya tadi. Kemudian tadi ini ya, apoptosis agonis, jadi targetnya kan menginduksi adanya apoptosis ya, agar si sel kansernya itu tadi yang, dia apa, dia pembelahannya secara berlebihan jadi memicu, untuk apoptosis atau, apoptosis kematian sel secara terprogram, gitu ya. Oke, kemudian tadi saya sebutkan juga di sini ada tyrosine kinase inhibitor yang tadi kaitannya dengan growth factor ya. Growth factor tadi bisa memicu dari tyrosine kinase inhibitor untuk dalam proses proliferation. Jadi di sini salah satu targetnya yaitu obatnya ada tyrosine kinase inhibitor ya. Tyrosine kinase inhibitor ini
biasanya di proses, apa tadi ya, growth factor-nya tadi, untuk proses proliferasinya. Kemudian juga, ada antireseptor atau antibodi yang spesifik gitu ya, spesifik terhadap, tumor tertentu. Misalnya salah satu contohnya, mmm, ini ya, kanker payudara. Kanker payudara yang dia markernya ditandai dengan HER2 positif gitu ya. Berarti dia growth factor dari HER2, itu sangat tinggi. Nah, berarti salah satu target salah satu targetnya adalah, menghambat tadi ya, anti HER2-nya tadi. Nah, itu bisa menggunakan antibodi monoklonal HER2. Contohnya yang ada di pasaran sekarang adalah Herceptin atau Trastuzumab. Itu adalah salah satu contoh antibodi dengan target, overekspresi dari HER2, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau cari obat tuh gampang aja, kita ketahui dulu patofisiologis dari suatu penyakit. Kalau kita tahu dari patofisiologi dari suatu penyakit atau bagaimana penyakit itu berkembang, nah disitulah menjadi, target dari suatu obat, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya nih, ujian saya nggak tahu esai apa pilihan ganda, nanti ya gitu aja, jadi pola pikirnya kita harus tahu dulu bagaimana sih, si penyakit itu misalnya tadi kemarin kita membahas tentang parasit atau malaria, bagaimana sih proses malaria itu terjadi gitu. Nah kalau udah tahu bagaimana proses malaria itu terjadi, nah kemudian disitulah nanti ada target obatnya. Nah kira-kira target obatnya di mana tadi prosesnya, kayak kemarin kan ya. Di oositnya atau di mana gitu ya. Nah sama dengan cancer juga seperti itu. Cancer itu karakteristiknya seperti apa, tadi saya sudah sampaikan di hallmark of cancer. Kemudian misalnya nanti, terapinya menggunakan apa, ya udah berarti terapinya tadi adalah satu target dari hallmark of cancer-nya tadi, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau kalau mau mengembangkan atau drug development atau drug discovery, ya udah kita targetnya pada karakter suatu, penyakit tertentu gitu. Jadi misalnya tadi suatu tumor itu dia mengekspresikan HER2-nya negatif tapi IR-nya positif, berarti targetnya di IR. Tapi kalau misalnya, dia markernya HER2-nya positif, IR-nya positif gitu ya, itu berarti bisa jadi dia menggunakan, kombinasi treatment. Nah seperti itu. Oke. Tuh misalnya tadi contohnya ada sedang proses, apa namanya, metastasis. Nah, nanti kita cari di sini mungkin, dengan cara matrix degradation-nya tadi gitu ya. Nah, gitu aja sih main-main kalau dengan obat kayak gitu. Nah, terutama kalau misalnya sekarang yang sedang dikembangkan adalah immune system activation ini ya, jadi menggunakan monoklonal antibody atau, CAR T-cell ya, mungkin diajari di imunologi ya, imunoterapi menggunakan CAR T-cell, yaitu menggunakan sel-sel dari pasien itu sendiri, baik itu sel itu dendritic cell atau macrophage cell yang dia dimodifikasi kemudian diinjeksikan kembali kepada, pasien tersebut atau terapi menggunakan sekretom. Nah, banyak hal lah ya. Oke, mungkin saya di sini fokusnya untuk, ini ya, lebih ke cancer dan cell cycle-nya aja. Oke, ini ya yang tadi saya jelaskan, jadi ini salah satu strategi nih. Jadi kalau misalnya diketahui dia, EGFR-nya sangat tinggi atau overexpression dari EGFR, berarti targetnya adalah menghambat dari signaling dari EGF-nya tadi. Nah, salah satunya misalnya contohnya dengan cara anti ligan monoklonal antibody, karena kan kalau growth factor reseptor itu kan biasanya transmembran ya. Nah, transmembran di sini, nah ini jadi kalau targetnya transmembran, ya berarti kita membuat, monoklonal antibody di sini atau ligan atau toksin ya yang bisa berkonjugasi di, EGFR signaling tadi atau contohnya di sini adalah EGFR tirosin kinase inhibitor ya. Tadi kan ada prosesnya growth factor, kemudian ada proses dari tirosin kinase. Nah, berarti di sini targetnya adalah EGFR TKIS ya atau EGFR tirosin kinase inhibitor. Contohnya di sini gefitinib dan elonitinib. Nah, atau misalnya tadi targetnya ke antisense-nya. Jadi kalau oligo antisense jadi menyebabkan si gennya itu knockdown. Jadi kalau tadi dia
EGFR-nya misalnya overekspresi, ya udah kita knockdown menggunakan tadi antisense. Jadi drugs-nya antineoplastiknya adalah antisense. Namanya antisense itu dia bisa menyebabkan gennya itu knockdown, ya. Nah, kemudian, nah ini salah satu contohnya di Herceptin ini juga Herceptin ya, dia Herceptin ternyata tertarget juga selain pada HER2 dia juga tertarget pada EGFR-nya. Jadi, dia monoklonal antibody yang dia juga bisa sebagai anti EGFR, ya. Nah, ini juga sebagai imun efektor nanti bisa dibuat, bispesifik dari, antibody tertentu yang nanti bisa tertarget pada EGFR. Oke, nah ini salah satu contoh ya dari, ERB targeted therapy di klinik atau EGFR ya. Nah, di sini contohnya tadi Trastuzumab ya, dia targetnya ERBB2 atau biasanya disebut HER2 di sini. Kemudian apa di sini ya, contohnya di sini yang di garis bawah dimerahin di sini contohnya adalah Lapatinib. Dia Lapatinib adalah, tyrosine kinase inhibitor. Nah, targetnya dia di EGFR atau di ERBB2 atau HER2-nya tadi. Kemudian contohnya nih AEE, 788. Nah, ini biasanya karena sedang dikembangkan itu biasanya menggunakan suatu sinonim. Nah, ini targetnya di TKI ya sama tyrosine kinase inhibitor dan dia targetnya di EGFR, ERBB2 dan VEGFR. Nah, ini ya targetnya. Terus contohnya apalagi ya? Ini ya contohnya di sini. Nah, di sini biasanya kalau secara klinik kan harus kalau sebelum ke pasien kan ada studi klinik ya. Jadi kan ada fase 1, 2, 3. Nah, ini studi ini baru misalnya contohnya tadi ini pengembangan AE788 dia masih fase 1 trial. Nah, makanya biasanya belum ada namanya karena dia masih dalam proses fase 1 trial di studi kliniknya. Oke, ini ya, biasanya tuh di pasaran tuh ini ya, Trastuzumab, Lapatinib. Oke. Nah, ini yang, di farmasi kan Trastuzumab itu adalah, obat dari luar dan patennya hampir habis, sudah habis sehingga Bio Farma membuat, biosimilar atau produk yang similar dengan Trastuzumab atau Herceptin ini. Gitu. Nanti biar tujuannya agar jadi produknya namanya produk MITU ya, biosimilar. Agar nanti penggunaannya di Indonesia lebih, istilahnya harganya jauh jatuh lebih murah karena, produksi dalam negeri. Oke, ini ya tadi anti-angiogenesis. Di sini anti-angiogenesis, nah ini ya jadi obat-obat ya tadi ya anti-angiogenesis tadi ini ya, pembentukan pembuluh darah baru nih ya. Jadi kan ini kan pembuluh darah, kemudian kalau kanker dia mempunyai kemampuan untuk menciptakan atau membentuk dari atau ini memproduksi ya VEGF. Nah di sini tuh ya, jadi dia yang mensuplai mensuplai darah, kemudian mensuplai oksigen dan segala macam. Sehingga kalau VEGF-nya ini mensuplai kebutuhan sehari-harian dari kanker gitulah ya. Jadi kankernya ini akan tumbuh sangat besar nih ya. Oke, nah obat-obat ini yang mengeblok angiogenesis contohnya anti-VEGF atau Avastin, thalidomid, tapi thalidomid ini bisa menyebabkan ini ya, terhadap sistem imun. Ini sedang dulu teman saya ketika saya S3 sedang meneliti tentang thalidomid kaitannya dengan sistem imun. Ternyata thalidomid ini mampu malah mensuppress dari sistem imun. Ya, kemudian ini contohnya ada Vitaxin, Zoledronate, kemudian endostatin, komrestatin, dan angiostatin, dan suramin. Nah, ini juga contoh yang lainnya ada Reveslastor, Genistein, EGCG, Simarin, dan Apigenin. Nah, ini biasanya banyak nih ada di tanaman-tanaman ya, atau natural product. Nah, biasanya kan pengembangan obat juga selain, secara sintesisnya juga menggunakan, natural product gitu ya. Oke, nah ini tadi salah satunya lagi tadi dengan cara menginduksi apoptosis ya. Contohnya itu tadi obatnya Imaxon atau gemcitabine. Nah, ini ya proses apoptosis yang kita ketahui normal sel, kemudian adanya kerusakan DNA, kemudian P53 akan aktif, kemudian P53 ini menyebabkan
destruction atau tadi apoptosis ya. Nah, kalau misalnya abnormal P53-nya abnormal nih, tadi kan mutasi ya, jadi onkogen, jadi proto-onkogen jadi onkogen. Ya udah kemudian kalau adanya kerusakan DNA ya karena tadi abnormal, P53-nya jadi P53-nya inaktif gitu, sehingga menyebabkan tumor cell proliferation, gitu ya. Nah, virus juga bisa menyebabkan, adanya cancer ya, contohnya itu adalah HPV ya, Human Papilloma Virus. Ya, virusnya ini bisa bereproduksinya yang kan saya sudah pernah jelaskan ya tentang, proses, virus kemarin setelah dia meng-attach, kemudian dia entry, kemudian dia melakukan replikasi, kemudian assembly dan dia bisa, apa namanya, rilis dan rilis. Nah, ketika dia rilis, dia sudah merilis atau dia, apa namanya, menginvasi dari, sel-sel jaringan tetangganya. Sehingga itu makanya produksi virus di tumor itu, virus itu bisa menyebabkan, cancer cell sehingga, apa, ini menyebabkan, sel-sel tetangganya itu menjadi cancer ya atau, unhealthy ones gitu ya. Nah, bisa menyebabkan tumor. Ya, jadi di sini sudah dijelaskan ya, di sini P53 ini, dia tadi berfungsi dari apa istilahnya checkpoint ya, checkpoint dari cell cycle yang bisa menginduksi dari apoptosis kalau terjadinya ada DNA damage. Oke, ini ya tadi checkpoint-checkpoint di sini ya. Jadi tadi ada G1S, G2M, mungkin ini sudah diajari di mana tuh, di biologi molekuler sel, sehingga di sini kan sebelum, menuju fase G1 menuju fase S gitu kan, ya kan cell grow, ini di sini pasti ada G1 checkpoint-nya. Nah, contohnya tadi ya PRBP53 di sini, kemudian DNA, kemudian setelah itu di fase S ini kan DNA mengalami replikasi ya. Kemudian setelah itu menuju ke fase G2, kemudian di G2 juga harusnya ada checkpoint-nya juga. Kemudian, masuk ke dalam mitosis. Nah, di mitosis ini pun juga ada checkpoint-nya. Nah, kalau, misalnya bisa menghindari tadi, ya udah berputar terus ya, jadi DNA akan bereplikasi sehingga sel akan berproliferasi secara berlebihan. Oke, nah ini obat-obat, apa, obat-obat yang terkait dengan cell cycle. Nah, di sini pada hari ini yang membicarakan ini ya tentang obat-obat yang terkait dengan cell cycle. Ya, ini sel cycle yang spesifik ya, itu adalah antimetabolit, bleomycin, podofilin, alkaloid, plant alkaloid. Kemudian sel cycle yang non-spesifik agen itu alkylating agent, antibiotik, contohnya doxorubicin, kemudian ada dextrospatin dan nitrosourea gitu ya. Oke, mungkin ini saya bahas satu persatu ya. Nah, biasanya ini, nah, kalau obat-obat cell cycle specific agent atau CCS nih ya. CCS ini dia mampu ini ya membunuh sel pada dalam siklus sel. Gitu. Kalau cell cycle non specific agent biasanya dia terkait pada di fase G0. Jadi kalau tadi ini terkait pada di cell cycle ya, di proses cell cycle, tapi kalau cell cycle non specific ini biasanya dia apa, di fase G0. Tadi kan ada fase G0 ya. Oke. Nah, ini contohnya, alkylating agent. Ya, mekanismenya ini dia mengakilasi, proses akilasi dalam DNA ya pada posisi, jadi kan DNA ada di posisi N7 ini, ada guaninnya ya. Nah, guaninnya ini nanti terjadi alkilasi. Ya, sehingga menyebabkan kesalahan pengodean karena tadi kan adanya alkilasi pada DNA di, posisi N7, guanin N7, itu kemudian karena ada yang salah pengkodean melalui pasangan basa yang abnormal, biasanya dengan timin atau terjadi depurinasi ya dengan eksisi residu dari guanin. Jadi prosesnya tadi ya, adanya kesalahan atau miscoding ya, miscoding dari pasangan base pair ini, pasangan basah yang abnormal dengan timin tadi atau terjadi depurinasi,
pada residu guaninnya tadi, sehingga bisa menyebabkan adanya kerusakan DNA. Ya kalau miscoding pasti nanti outputnya dia terjadinya menyebabkan kerusakan untai ganda ya. Tuh. Kemudian selain itu juga karena adanya miscoding ini pasti nanti bisa terjadinya ada cross linking dari DNA, gitu ya. Atau cross linking DNA atau di DNA-nya itu terjadi cross linking. Oke, ini ya gambarannya pada alkylating agent. Di sini ya, jadi pada posisi ini ya, posisi N7 di sini ya, di DNA-nya ini, DNA posisi 7, di sini terjadi adanya, miscoding ya dari basa timin atau terjadinya depurinasi ya atau alkalasi dari, basa guaninnya ini. Sehingga di sini menyebabkan adanya cross linking. Nah, cross linking guanin residu. Sehingga menyebabkan adanya kerusakan untai DNA. Oke. Nah, ini ya, jadi ini drug kelasnya tadi alkylating agent. Kemudian, subkelasnya ada nitrogen mustard, kemudian ada imin, kemudian ada alkalin sulfonat, dan ada nitrosurea. Nah, ini contohnya kalau nitrogen mustard ini contohnya siklopospamid ya. Biasanya digunakan untuk terapi ini masih digunakan ada siklopospamid ini, dia adalah, eee, prototipe drug dari nitrogen mustardnya tadi. Kemudian ada tiotepa, kemudian ada busufan, kemudian ada karmositin ya. Oke. Ini ya. Kemudian sebentar. Ya, tadi ya sebentar. Mana sih? Iya. Nah, agen-agen alkylating ini ya, agen atau alkalasi ini biasanya mengganggu ya tadi yang sudah saya sebutkan, mengganggu dari replikasi DNA dengan menghubungkan untai DNA atau pemutusan, DNA. Tadi contohnya di sini adalah dengan adanya, basa N7 dari guanin di DNA-nya tadi. Sehingga tadi terdapat, pasangan basa yang abnormal. Nah, kalau misalnya tadi pasangan basanya abnormal sehingga tadi mengarahkan ke arah kematian gitu ya. Jadi sepanjang siklus sel itu tidak akan, terjadi gitu karena, tadi ya sudah, pasangan basanya saja tidak normal gitu ya atau terjadi cross linking DNA strain-nya tadi. Oke, nah karena alkylating aktif ini biasanya dia ada di fase ginol juga terjadi, kemudian selain itu juga menyebabkan di fase ini ya, fase istirahat ya atau di checkpoint-nya ini. Sehingga menyebabkan, adanya checkpoint di tiap-tiap fase ini. Nah kemudian maaf kalau di alkylating agent berarti di ginol ya. Jadi dia biasanya alkylating agent ini dia di, fase ginol ini. Sehingga tadi, ya sudah berarti dia sudah, mengalami istirahat gitu ya. Karena kan tadi ada terjadinya, DNA cross linking. Contohnya tadi di, N7 di guaninnya tadi. Oke. Ini contohnya di sini ya. Jadi kan tadi contohnya di sini, tiotepa ini untuk treatment ovarian cancer, kemudian busufan ini cenderung ke chronic myeloid leukemia, kemudian nitrosurea ini brain tumor, kemudian streptozoin ini, dia adalah kaitannya dengan insulin secreting islet cell, biasanya digunakan untuk yang, adanya cancer di pankreas karena adanya gangguan atau, tumor di pankreas sehingga, berpengaruh terhadap, produksi dari insulin. Nah ini obat-obat streptozosin ini ya, makanya biasanya obat-obat biasanya streptozosin ini digunakan sebagai model untuk, DM ya. Nah, kemudian contohnya ini adalah antimetabolit ya. Nah, antimetabolit ini yang kedua ya, yang kedua adalah antimetabolit ini prosesnya dia mengganggu sintesis DNA dan RNA, sehingga dia bertindak sebagai false metabolit. Nah,
Nah, itu biasanya fosmetabolit ini nanti dia akan mengganggu dalam untai DNA, sehingga kalau dia sudah mengganggu dalam untai DNA, sehingga bisa memblokir enzim esensial, sehingga sintesis DNA itu dapat dicegah. Jadi kayak kemarin, apa namanya, kemarin ya yang antivirus itu contohnya seperti acyclovir itu kan dia juga, hampir sama seperti apa, metabolit ya, metabolit fosmetabolit dari guanin itu kemarin, tuh. Kemudian nah biasanya obat-obat antimetabolit ini ya, nah antimetabolit ini kan dia cell cycle specific agent ya, dia di sini dia biasanya spesifik untuk di fase S-nya di sini. Nah agen-agen ini biasanya digunakan untuk, menghambat dari proliferasi sel yang secara berlebihan, kayak gitu. Oke. Nah, di sini contohnya antimetabolit ini, contohnya adalah analog dari folic acid, contohnya methotrexate ya. Kemudian ada purin analog mercatoguanin, kemudian ada pirimidin analog, contohnya fluorosil. Yang biasanya masih untuk treatment ya, untuk terapi adalah 5-fluorouracil, 5-FU. Ya, jadi folat di mana kita tahu ya, folat ini adalah kofaktor ya. Kofaktor dari THF yang, nanti akan berproses pada proses sintesis. Nah, proses dari jadi dia ada proses sintesis atau proses prekursornya dari DNA dan RNA. Nah, jadi folat ini memang esensial faktor ya, untuk adanya, merupakan kofaktor dari THF untuk mensintesis DNA, RNA. Nah, folat ini terlibat dengan metilasi tadi ya, metilasi yang bisa mengubah urasil menjadi timin. Ya, jadi folat ini bisa mengkonvert urasil menjadi timin. Nah, obat-obat kemoterapi ini ya, asam folat di sini, contohnya di sini adalah methotrexate. Methotrexate di sini dia adalah memblokir ya, jadi memblokir proses folat, jadi menjadi bentuk aktifnya. Ya. Jadi obat-obat kemoterapi dari folat itu contoh methotrexate ya yang akan mengeblok proses, folat itu menjadi ke bentuk, aktifnya. Jadi dari DHF itu menjadi THF karena tadi THF ini adalah kofaktor dari adanya sintesis untuk DNA RNA. Nah sehingga, folat ini kan makanya tadi contohnya methotrexate ya udah tadi jadi folatnya tadi diblok gitu ya. Tuh, nih contohnya di sini ya. Jadi prosesnya kan ini DNA ya, proses DNA, di sini kan DUMP menjadi urasil ya, urasil menjadi timin tadi, kemudian, terjadi proses, replikasi DNA di sini. Nah, THF ini tadi ya menjadi suatu, kofaktor ya, kofaktor dari, folat yang, berguna untuk, untuk proses sintesis tadi, sintesis DNA, RNA. Nah, sehingga tadi methotrexate itu dialah yang menghambat ini. Jadi proses yang menghambat dari, menghambat, pemblokiran dari folat menjadi bentuk aktifnya atau bentuk THF-nya ini. Oke, kemudian ini contoh obatnya lain yang purin analog ya. Purin analog contohnya di sini, trimetreset ya. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk pneumonia, kemudian untuk digunakan untuk metastatik. Jadi udah tahap, kolon yang sudah mengalami metastatik. Kemudian head and neck carcinoma, pankreatik, non-small cell carcinoma dari lung. Oke, nah kalau di sini mercaptopurin atau thioguanin, dia menghambat dari enzim purin. Nah, ya enzim purin enzim purinnya. Jadi di sini contohnya fludarabin ini fludarabin fosfat, dia ini ya metabolit yang menghambat dari proses ini DNA polimerase A. Di mana DNA polimerase A ini kan juga berfungsi terhadap proses sintesis dari DNA. Nah, kemudian dia juga bisa menginduksi apoptosis, selain itu juga dia menghambat dari ribonukleotida reduktasenya. Nah, biasanya fludarabin ini digunakan untuk pasien-pasien non-Hodgkin lymphoma atau kronik limfoma leukemia. Nah, oke, salah duanya yaitu cladiribin ya di golongan mercaptopurin ini. Nah,
Cladribine ini dia bisa menyebabkan adanya kerusakan pada DNA Steinbeck. Nah, ini biasanya digunakan pada terapi cell leukemia, kronik limfotik, leukemia, dan non-Hodgkin leukemia. Ya. Oke, ya tadi ya contohnya methotrexate tadi ya, yang prosesnya DHF menjadi THF oleh DHFR. Nah, ini nanti dia dihambat di sini sehingga tadi proses untuk dia kan THF ini digunakan suatu prekursor ya, suatu prekursor untuk proses proses sintesis DNA RNA. Nah, kalau 5FU-nya ini tadi ya, kalau 5FU tadi ya, pirimidin analog di sini. Pirimidin analog di sini dia fungsinya menghambat dari timidilat sintetase tadi. Jadi dari urasil ini dihambat menjadi DNTP. Oke, otomatis pasti DNA-nya ini tadi nanti proses replikasi DNA akan dihambat. Ya. Oke, ini penggunaan terapeutik 5FU biasanya di metastatik karsinoma pada kanker payudara dan gastrointestinal, kemudian hepatoma, karsinoma dari ovari, serviks, urinari, prostat, pankreas, dan ini ya orofaringeal dari area. Nah, biasanya dia dikombinasi juga dengan levamisol untuk pasien-pasien kolon cancer. Oke, tadi citarabin ya. Citarabin itu digunakan untuk meningial leukemia, kemudian untuk akut non-limfoid leukemia. Biasanya ini juga dikombinasi dengan antrasiklin atau mitosantron yang digunakan untuk terapi Hodgkin lymphoma. Oke, terus kemudian gemcitabine. Gemcitabine ini adalah gemcitabine triphosphate ini berkompetisi ya dengan DCTP. Nah, untuk dalam proses DNA strand. Jadi dia fungsinya di gemcitabine ini adalah dia berkompetisi dengan DCTP tadi dalam proses nanti pembentukan dengan pembentukan di DNA strand-nya tadi. Kemudian selain itu dia juga menambahkan base pair ya sebelum DNA polimerase itu dihentikan. Nah, gemcitabine ini dia bisa menghambat DNA replikasi ataupun dia bisa memacu dari repair dari DNA. Nah, gemcitabine ini juga mampu menginduksi apoptosis ya atau kematian sel gitu melalui proses apoptosis. Oke, gemcitabine ini digunakan untuk tumor yang solid, kemudian untuk pancreatic cancer, small cell lung cancer, karsinoma, bladder, breast, kidney, and ovary. Oke, kemudian tadi udah ya, gemcitabine tadi udah. Kemudian ini yang plain alkaloid. Oke, yang plain alkaloid di sini contohnya adalah vinca ya. Ada vinca alkaloid, kemudian nih kalau kok ada. Berarti subnya ini ya, sub ininya ada podofiloctosin, camtothexin, kemudian taxan. Nah, ini ya contohnya vinca alkaloid yang ditemukan dulu ya pertama kali yang sudah bertahun-tahun akhirnya menjadi obat kemoterapi. Jadi dia awalnya dari dari bunga itu ya, kemudian dikembangkan berpuluh-puluh tahun akhirnya bisa digunakan sebagai untuk terapi kanker karena dia mengandung vinblastine, vincristin dan vincristin ini yang biasanya kandungan yang paling tinggi. Kemudian contohnya di podofiloctosin itu ada etoposide, kemudian camtothexin tadi ada topetekan ya, kemudian taxan itu ada paclitaxel. Oke, contohnya ini vinca alkaloid atau alkaloid tanaman ya. Biasanya ini dia mengikat dari ini ya mikrotubulus spindle-nya. Nah, bisa menyebabkan adanya metafase cell arrest di MVS. Jadi kalau vinca alkaloid tadi targetnya tadi di cell cycle, dia cell cycle-nya di MVS sehingga menghasilkan adanya mitotic arrest. Nah, kemudian setelah itu juga karena tadi kaitannya dengan mikrotubul ya, mikrotubul spindle yang terjadi dalam proses mitosis juga jadi
dia terjadi dissolution dari mitotic spindle-nya, sehingga juga terjadi kromosom segregation ya. Nah, ini dulu pengembangan dari vinblastine, vincristin ya, dalam pengembangannya menjadi obat kanker. Kemudian oke, ini podoviritoxin ya, contohnya tadi etoposide dan teniposide. Oke, ini diekstrak dari akar dari myapple, akar dari myapple. Ini juga penelitiannya juga cukup lama sehingga bisa digunakan sebagai kemoterapi. Oke, kemudian podoviritoxin ini mekanisme actionnya dia menghambat dari topoisomerase 2. Jadi ini spesifiknya jadi menghambat dari topoisomerase 2 yang pada DNA double helix sehingga akan menyebabkan terjadinya strand break. Jadi tadi DNA double helix-nya akan pecah ya. Kemudian enzim ini juga kan tadi topoisomerase 2 ini kemudian menyebabkan ini ya double helix plus the break and jadi ya intinya jadi karena dia menghambat topoisomerase 2 sehingga nanti terjadi adanya strand break dari DNA-nya sehingga kalau misalnya DNA-nya itu terbelah atau pecah gitu sehingga nanti proses replikasi dari DNA itu tidak akan berlanjut. Kemudian contoh dari camptothexin tadi ada topotecan dan irinotecan. Nah ini ya mekanismenya kalau ini di sini kalau tadi di golongan podoviritoxin itu dengan menghambat topoisomerase 2, tapi kalau camptothexin dia menghambat dari topoisomerase 1 ya. Sama jadi nanti hasilnya adalah DNA damage. Oke, irinotecan ini adalah produk dari topoid inhibitor. Namanya di sini dari SN38. Oke, kemudian topotecan ini biasanya digunakan untuk metastatik ovary cancer, kemudian kalau irinotecan itu dari kolon dan rektal. Oke, ini contohnya dari taksan ya, ada paclitaxel, docetaxel atau taxol ya. Ini adalah alkaloid yang dari Eropa. Kemudian ini juga biasanya digunakan untuk kanker payudara. Oke, kemudian yang antibiotik ini ya, antibiotik tumor ini atau yang disebut antrasiklin ya, prosesnya, mekanisme aksennya itu adalah mengganggu sintesis RNA DNA. Dan kebanyakan sel obat-obat ini tadi adalah sel yang siklus sel non spesifik ya. Nah, kemudian ini contohnya di sini ada doxorubicin, daunorubicin, dextromycin, plimasin, mitomycin dan gliomycin. Oke, ini ya antrasiklin di sini dengan cara menghambat DNA-nya sehingga menyebabkan penghambatan dari sintesis DNA dan RNA. Nah ini juga ya dia juga menghambat ininya juga melalui dari topoisomerase 2. Kemudian dia juga bisa menyebabkan adanya free radikal ya dan atau oksigen radikal. Kemudian nih antrasiklin ini efek sampingnya ya, jadi adanya bone marrow depression, kemudian ada terjadinya cardiac toxicity dan adanya alopecia. Dan antrasiklin di sini nih ya, biasanya doxorubicin digunakan untuk karsinoma, kanker karsinoma, endometrium. Kemudian ada tiroid, kemudian ada osteosarkoma. Nah, di sini daunorubicin itu digunakan untuk akut leukemia. Nah, di sini contohnya ada lainnya antibiotika adalah dactinomycin ya, mekanisme aksinya dia berikatan pada double strand dari DNA melalui dari interkalasi ya. Interkalasi antara guanin sitosin tadi base pair. Kemudian sehingga bisa menghambat dari formasi dari RNA sintesis. Oke, kemudian ini sebentar ya.
Oke. Kemudian ya ini antibiotik lainnya ya ada lisamisin, dia juga berikatan dengan DNA, ini juga berinteraksi juga menghambat nih ya, mengganggu adanya DNA ya pada proses RNA sintesis. Kemudian ada mitomycin, ini juga iya ya, dia bioreaktif dari alkylating agent. Kemudian juga ada proses metabolic reactive activation dari melalui enzim. Enzimnya ini yang berkaitan dengan tadi ya, reduksi dari alkylating agent yang tadi menyebabkan apa, cross linking dari DNA. Kemudian ini biasanya terapeutикnya untuk squamous, adenokarsinoma, dan second line dari metastatic colon cancer. Kemudian bleomycin, ini juga ya mekanisme aksinya itu berikatan pada DNA. Sehingga ada single atau double strand break tadi ya, ada pada sehingga proses DNA sintesis DNA akan terhambat. Ya, ini DNA fragmentation-nya ini disebabkan oleh adanya terjadinya oksidasi dari kan tadi perikatan adanya DNA dengan bleomycin Fe2 kompleks sehingga menyebabkan oksidasi dan menyebabkan DNA fragmentasi. Nah, kalau terjadinya DNA fragmentasi berarti ya sintesis DNA-nya tidak akan terjadi. Nah, kemudian bleomycin ini digunakan pada testicular cancer, squamous cell carcinoma, kemudian lymphoma, intrakavitasi terapi pada ovarium dan breast cancer. Nah, kalau yang untuk hormonal ini yang terakhir ya, jadi dia ada agen hormonal yang mengubah lingkungan internal atau ekstraseluler. Nah, kebanyakan nih agen-agen hormonalnya adalah fase siklus sel yang non-spesifik. Nah, ini biasanya digunakan pada kanker payudara, tiroid, prostat, rahim, dan contoh tumor yang sensitif terhadap hormon. Jadi kaitannya terhadap hormon ya. Nah, biasanya yang indikasi misalnya IR positif, HER2 positif, atau EGFR positif atau negatif gitu ya. Nah, ini penyakit ini aksi dari hormonal agent ini sebagai antagonis hormon, dependen ya, tergantung pada keberadaan dari reseptor imun itu sendiri. Oke. Nah, di sini contohnya estrogen dan androgen inhibitor itu adalah tamoxifen. Nah, kemudian kalau yang untuk hormon gonadotropin releasing ini dia leuproprolit, kemudian yang aromatase inhibitor contohnya aminoglutetinid. Ya, anti estrogen tadi ya. Jadi kalau tadi estrogen adalah growth factor, ini dia sebagai anti estrogennya. Contohnya adalah tamoxifen, raloxifen. Ini biasanya ada SERMs, kemudian ada Faslodex. SERM itu selective estrogen receptor. Saya lupa F-nya. Itu ya. Oke, mungkin ada yang bisa ngingetin SERM-nya kepanjangan dari apa? Oke, mungkin lanjut dulu aja ya. Nah ini, modulator ya. Nah, jadi tamoxifen itu adalah selective estrogen receptor modulator. Jadi memang selektif dari tamoxifen dan raloxifen itu dia selektif terhadap estrogen receptor modulator. Dia berikatan dengan estrogen receptor dan menginduksi dari konformasi dari ER reseptor estrogen reseptor itu. Nah, dia memiliki anti estrogenic effect dari jaringan breast cancer. Kemudian tamoxifen ini berikat dengan ER binding, kemudian maksudnya dengan estrogen reseptor ya, kemudian dia bisa menghambat dari ekspresi dari estrogen itu, tergantung dia bisa menghambat ataupun memacu. Ini ya, jadi hasil akhirnya dia pasti akan decrease ya, karena dia sebagai inhibitor dari ER, jadi dia pasti akan menghambat dari respon, menghambat atau mengurangi dari estrogen responnya tadi atau growth factor estrogen. Ya, tamoxifen ini biasanya digunakan untuk terapi metastatic breast cancer atau pasien dengan ER positif. Nah, kemudian oke, saya cepatkan ya. Nih flutamidin di sini antagonis androgen ya. Kemudian untuk prostat, ini contohnya gonadotropin leuprolide, goserlin. Kemudian di sini mekanisme aksinya dia berperan sebagai agonis dari GnRH. Kemudian dia menghambat dari lirisnya dari FSH dan LH.
Lutein hormon, kemudian menghasilkan adanya pengurangan dari sintesis dari testicular androgen. Kemudian ini contohnya aroma inhibitor ada aminoglutamid dan anastrozol. Kemudian ini mekanismenya ya, mekanismenya ini dia menghambat dari konversi dari kolesterol ke pregnolon. Ya, contoh gambarnya di sini ya, kolesterol menjadi pregnolon, di sinilah fungsi dari aminoglutamid. Nah, di sini sehingga menghambat dari enzim aromatase yang mengkonvert androstenedion menjadi estron. Nah, inilah jadi menghambat tadi proses hormonnya tadi ya. Oke, kemudian yang selanjutnya anastrozol, dia selektif non-steroidal inhibitor of aromatase. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah miscellaneous anti-cancer agent. Jadi agen-agen lain yang berbeda dari satu kelas dari agen sitotoksik tadi. Dan agen-agen ini biasanya adalah asparaginase, hidroksurea, dan mitosantron yang biasa digunakan. Dan ini disintesis dari diisolasi dari bakteria, enzim bakteria. Kemudian dia bisa menyebabkan catabolic depletion. Kemudian menyebabkan adanya pengurangan glutamin level gitu ya, dan penghambatan dari protein sintesis. Tuh. Oke, kemudian hidroksiurea, dia analog dari urea, dia juga menghambat dari enzim ribonukleotide reduktase ya. Jadi otomatis kalau dia menghambat ribonukleotide reduktase pasti nanti akan mengganggu dari DNA sintesis. Oke, mitosantron juga iya ya, dia strukturnya hampir sama dengan antrasiklin, dia juga berikatan dengan DNA, kemudian juga menghambat dari proses DNA dan RNA sintesis. Oke, ini secara singkat ya gambaran semuanya tadi dari obat-obat neoplastik. Nah, di sini contohnya misalnya hidroksiurea, dia menghambat dari inhibit ribonukleotidase tadi di sini dari proses ya. Jadi proses ribonukleotide menjadi deoksiribonase akan terhambat. Walaupun tadi outputnya adalah pasti nanti ada gangguan dari proses DNA sintesis. Itu ya. Nah, misalnya jadi contohnya di sini doxorubicin dia berinteraksi dengan DNA dan menghambat RNA sintesis. Nah, dari proses di sini ya berarti ya. Dari RNA dari proses DNA-nya dan RNA-nya di sini. Itu mungkin sekian dari saya karena sudah lebih juga 3 menit. Kurang lebihnya ini misalnya ada pertanyaan saya buka lagi di forum Elo ya, karena kemarin belum ada yang bertanya ya untuk yang kemarin tuh terakhir tuh apa sih? Anti parasit ya. Kalau misalnya ini saya buka lagi forum di ini ya, forum di Elo. Nanti ini ada beberapa pertanyaan. Nanti bisa di-share di forum Elo ya, Mas Fahrizal. Nanti saya bukakan di Elo, nanti tanyakan di Elo ya, nanti saya jawab di sana ya. Gitu. Terus Permisi Bu, iya. untuk PPT saya cek di Elo itu baru 1 bener nggih Bu? Iya kah? Oh iya, nanti coba saya cek lagi ya. Nggih Bu, terima kasih banyak Bu. 1 itu yang nomor 1 apa yang nomor 2? Yang nomor 1 Bu. Oke. Oke, tadi Mbak Vanadita juga ya, monggo saya bikin forum di Elo nanti diskusi di sana, nanti kita diskusi di sana. Terus nanti untuk kuis, karena tadi ada yang vaksin ya hari ini, jadi nanti untuk kuis saya buka jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya, jam 7 sampai jam 7.30. Soalnya cuma pilihan ganda 10, nanti dijawab aja langsung di sana, dan kita langsung diskusi di sana. Mbak Vanadita nanti sama Mas Fahrizal nanti pertanyaannya bisa di-share di Elo ya. Atau nanti kalau misalnya ada anti parasit atau yang kemarin pertemuan sebelum-sebelumnya mau diskusi sudah saya bikinkan forum di Elo. Forum chat di Elo, nanti kita bisa chat di sana. Oke. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup Bu. Oke. Terima kasih Mbak Dwika. Mungkin itu saja ya, ini saya sedang agak sedikit nggak enak badan ini. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Oke, selamat ujian, selamat berminggu tenang dan selamat ujian, semoga sukses, semoga semua lulus semuanya ya, agar tahun depan kita bertemu dengan event yang lainnya lagi ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.